wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Haryanto dari Bima 26 Al-Falah, NIM 25311102504, PBG Transformasi Batch 3 tahun 2025, LPTK UIN Madura. Mulai tanggal 3 September tahun 2025, saya membaca dari modul 1, dari topik 1 hingga topik 8. Saya menyimpulkan refleksi pembelajaran yang pernah saya alami. Maka dari situ saya menarik dan dari diskusi topik 1, yaitu tentang materi yang paling menarik bagi saya adalah moderasi beragama. Materi ini sangat relevan dan penting untuk diajarkan terutama di daerah yang memiliki keragaman latar belakang sosial dan pemahaman keagamaan. Moderasi beragama bukan hanya sekedar tentang toleransi, akan tetapi juga tentang cara berpikir, bersikap, seimbang dan praktis dalam keagamaan, sehingga kita bisa menghindari sikap ekstrim dan liberalisasi. Yang kedua, yaitu tentang analisa implementasi materi pembelajaran, yaitu penerapan materi moderasi beragama dalam pembelajaran fikih ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan atau cara. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Saat mengajar suatu hukum fikih, saya akan selalu menyajikan berbagai pandangan ulama dari madhab yang berbeda. Misalnya, saat membahas topik salat puasa, saya akan menjelaskan perbedaan tata cara yang ada dan menekankan bahwa semua pandangan tersebut memiliki dalil dasar ilmiah. Yang nomor 2, diskusi dan studi kasus, yaitu saya akan mengajak siswa berdiskusi tentang kasus-kasus kontemporer yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, seperti perbedaan dalam pelaksanaan hari raya atau cara beribadah di lingkungan sosial yang majemuk atau bermacam-macam keyakinan. Tujuannya adalah untuk melatih mereka berpikir kritis dan mengambil sikap yang moderat. Yang ketiga, integrasi dengan materi lain. Saya mengintegrasikan konsep moderasi beragama ke dalam materi lain, seperti fikih, jinayah pidana, atau fikih muamalah transaksi. Saya akan menunjukkan bagaimana Islam menekankan keadilan, etika, dan kemaslahatan umat dalam setiap hukum yang ditetapkan, yang merupakan esensi moderasi. Terus langkah berikutnya, pengalaman praktik yang saya alami selama proses pembelajaran. Saya memiliki pengalaman yang mendukung dan juga bertentangan dengan materi moderasi beragama. Yang pertama, pengalaman yang mendukung
yaitu suatu ketika ada seorang siswa yang bertanya, mengapa harus menghormati teman yang memiliki pandangan berbeda tentang suatu ibadah dengan mengacu pada prinsip moderasi beragama. Saya menjelaskan bahwa menghormati perbedaan pendapat adalah cermin dari keluasan ilmu fikih dan akhlak yang mulia. Pendekatan ini berhasil membuat siswa tersebut lebih terbuka dan memahami pentingnya toleransi. Nah, itu. Terus untuk pengalaman yang kedua, pengalaman yang bertentangan ini menurut saya. Ada kalanya saya menghadapi tantangan dari siswa yang terpapar pemahaman dan kaku dari metode sosial atau metode media sosial. Mereka cenderung subjektif terhadap pandangan yang berbeda dan menganggap salah. Dalam situasi ini, saya harus ekstra sabar menggunakan pendekatan persuasif, bukan konfrontasif, yaitu untuk menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan ramah lil alamin. Itu menurut saya. Terus berikutnya tantangan dan hikmahnya. Bagi saya yang pertama tantangannya, prevalensi informasi kaku di media sosial. Banyak siswa yang mendapat informasi dari sumber yang tidak valid, cenderung radikal. Hal ini menjadi tantangan besar dalam meluruskan pemahaman mereka. Yang kedua, perlawanan dari lingkungan sekitar. Terkadang ada pihak-pihak di luar sekolah atau bahkan wali murid yang memiliki pandangan kaku dan menentang pendekatan metode moderat, yaitu menentang pendekatan moderat dalam pembelajaran agama. Nah, hikmah yang saya dapatkan dari hal tersebut, dari pembelajaran ini, hikmah yang pertama, saya sebagai guru, yaitu guru teladan, saya menyadari bahwa guru harus menjadi teladan utama dalam bersikap moderat. Sikap dan perkataan guru sangat mempengaruhi cara pandang siswa. Yang kedua, pentingnya dialog atau wawancara. Itu menurut saya menarik kesimpulan komunikasi dua arah dengan siswa di mana mereka merasa bebas untuk berkata dan berdiskusi. Sangat efektif dalam membangun pemahaman yang moderat. Yang ketiga, fleksibilitas pendekatan. Menurut saya tidak semua siswa bisa didekati dengan cara yang sama. Saya belajar untuk menyesuaikan pendekatan saya, baik itu melalui cerita diskusi atau studi kasus, agar pesan moderasi dapat tersampaikan dengan baik. Terus rencana aksi saya mengenai penerapan di lapangan kedepannya, yaitu untuk kedepannya saya memiliki beberapa rencana aksi untuk menerapkan materi moderasi beragama, membuat modul ajar tematik. Saya akan menyusun modul ajar fikih secara khusus, mengintegrasikan konsep moderasi beragama dalam setiap bab, bukan hanya sebagai topik terpisah. Yang kedua, mengembangkan media pembelajaran interaktif. Nah, dalam hal ini saya akan membuat media pembelajaran seperti video pendek yang menampilkan simulasi situasi di mana sikap moderat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang paling penting.
Terus yang berikutnya, kolaborasi guru mata pelajaran lain. Nah, saya akan mengkolaborasikan dengan guru mata pelajaran lain seperti sejarah atau pendidikan Pancasila untuk menciptakan proyek lintas mata pelajaran yang menekankan pentingnya persatuan, keragaman, beragama. Terus yang keempat, saya akan mengadakan diskusi rutin. Saya akan menjadwalkan sesi diskusi mingguan di kelas di mana siswa dapat berbagi pandangan mereka tentang isu-isu agama terkini dengan bimbingan dari saya dengan penekanan etika berdiskusi. Itu menurut pandangan saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya dan untuk semuanya. Terima kasih. Saya Slamet Daryanto dari PTK UIN Madura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.